Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Bikalimatika la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita diberikan kelonggaran waktu, ketenangan batin, keikhlasan hati, kemutmainnanan qulub, dan yang paling penting adalah kesehatan jasmani dan rohani yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Ada orang yang sehat jasmaninya, rohaninya sakit. Ada orang yang rohaninya sakit, jasmaninya juga sakit. Dua-duanya parah ini. Sudah sakit mbak mau ibadah. Ada orang yang rohaninya sembuh, jasmaninya sakit. Alhamdulillah, saya melihat jamaah kita, Bapak, Ibu, Yanda, Bunda, malam ini wajahnya wajah berseri-seri, jasmani rohani sembuh sehat walafiat. Saya doakan moga-moga bisnisnya lancar. Yang paling utama itu bisnis sekarang. Saya doakan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Anaknya soleh dan solehah. Insya Allah. Jujur Bapak Ibu, saya tadi ditelepon mendadak oleh Pak Haji Muji. Ustaz, nanti malam beliau yang bersangkutan tidak bisa hadir. Bisakah antum mengganti? Karena ini tiket masuk surga, rodok ngeliyeng-liyeng budal. Masya Allah, sampai saya lewat masjid ini kelewatan tadi. Bismillah, masuk masjid balik sini, lihat Bapak Ibu jamaah, masjidnya tambah maju, jamaahnya tambah banyak. Tenang. Coba dipikir 10 tahun yang kemarin, Pak. Wis musolane cuwili saka kayu dileboni kirek pisan. Masya Allah. Itu realita. Ya Allah, alhamdulillah. Tinggal kita bisa mensyukuri nikmat Allah ini atau tidak. Masjid dekat, pengeras keras, tempat air wudhu bagus, kok nggak mau jamaah? Petuk wong kuwi. Makanya saya waktu ditelepon tadi, insya Allah berangkat saya. Kan status saya di masjid ini kan ban serep, Pak. Gitu loh ya. Pokoknya kalau ada yang kosong-kosong itu baru ditelepon.
Ban serep itu kalau enggak gembos di tengah jalan sampai tujuan dengan selamat, maka pelan-pelan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ucapannya, qorornya, hadisnya, keputusannya menjadi sebuah barometer akan keimanan seseorang. Maka dari itu panutan kita adalah baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Mama Gupron. Ini mohon maaf ada jamaknya Mama Gupron di sini. Rusak semuanya yang pakai makoli rahmatan di Indonesia. Maka hati-hati Bapak Ibu, zaman sekarang ini zaman akhir. Di Indonesia memang sengaja diacak-acak. Persatuan dan kesatuan umat Islam itu diacak-acak. Ceramah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, yang sesuai dengan Quran hadis dibubar nih. Sehingga ada dalilnya. Yang biasanya bisa bicara dengan semut, dengan malaikat, dengan Sunan Kalijogo, malah dijogo. Rusak. Maka sebelum saya ceramah malam ini, saya memastikan satu. Tidak usah kita ikut-ikutan membedakan satu firqah dengan firqah lain, satu kelompok dengan kelompok lain. Jangan menuding antara Habib dan bukan Habib, siapapun orangnya, siapapun kiainya, siapapun yang ceramah. Kalau ceramahnya mengajak kepada kebajikan, menuju kepada hal-hal yang positif, apapun organisasinya ikuti. Itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Wes aman. Tapi kalau ikut kelompok ini sudah tuding caci maki, Islam diacak-acak. Yang masuk adalah orang-orang yang sengaja ingin memecah belah. Maka mari pengajian pada malam hari ini kita awali dengan niat yang benar. Luruskan niat. Kalau niatnya saja salah, maka outputnya salah. Bapak Ibu yang hadir ini, orang-orang baik datang dari rumah dengan niatan baik, masuk jamaah ke masjid dengan tertib dan baik, berkumpul ngaji bersama orang-orang baik, insya Allah kita pulang mendapat ilmu yang baik, keberkahan yang baik, dan yang paling penting kita nanti bisa husnul khatimah, meninggal dunia dengan baik. Maka tadi sebelum saya ceramah, saya sudah berdoa, Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Ya Allah, tutup akhir hayatku dengan husnul khatimah. Angel golek uang, cari orang, mau ceramah, mau pengajian, pengen mati api. Kenapa? Karena kadang banyak orang yang tidak siap untuk meninggal dunia. Bisa jadi setelah ceramah ini saya dipanggil oleh Allah. Bisa jadi bapak-bapak, ibu-ibu lebih dulu. Kekayaan, harta benda, jabatan, akhlak, sosial, politik dan sejabatan semuanya ini tidak akan bisa menjamin kita untuk tidak meninggal dunia. Apa terus lek wis sugih kira mati?
mati dhisik dhewe. Budrek kok. Bisa jadi begitu. Apa jadi orang kaya itu enak? Belum tentu. Wong sugih ki utange yo akeh nggih modal. Makanya yang paling tenang itu orang yang qanaah, yang serba cukup. Sehari di toko dapat laba 1 M, alhamdulillah. Gitu. 1 ember maksud saya. Berapapun disyukuri. Istrinya terhadap bapak, istrinya terhadap suami, sungkem, boso, kromo inggil, anaknya soleh, sehat semua. Nikmatnya luar biasa. Bu, satu-satu kebahagiaan seorang suami adalah apabila seorang istri itu santun dan taat terhadap suaminya. Betul bapak-bapak? Betul? Wih, bapak-bapak tambah kayak oleh angin nih. Nggih. Pak, satu-satunya kebahagiaan seorang istri adalah apabila bapak itu menjadi imam yang istiqomah, ora mencela-mencele, ora mangro tinggal. Tahu mangro tinggal, Pak? Mata keranjang. Betul, Bu? Wih, ibu cocok Pak Ustadz. Yang paling bagus di antara bapak ibu adalah yang saling berjabat tangan, saling memaklumi dan memaafkan. Ibu mengatakan, Yanda, ayah, sampai sekarang saya belum bisa membahagiakan ayah. Mohon maaf apabila dalam pengabdian kami sebagai istri kurang memuaskan. Sang ayah mengatakan, Bunda, sampai sekarang saya belum bisa menafkahimu, baik lahir batin dengan kesempurnaan. Maafkan saya. Insya Allah kami akan berusaha berpelukan. Pelukan ibadah. Pernah nggak Bapak Ibu begitu? Pernah nggak Bu? Nanti minta. Ini kadang-kadang Ustadz ceramah itu saya sering Bu. Begitu, mohon maaf Umi tidak bisa gini-gini. Ya udah apa, tidak apa-apa. Ya Allah, saling memaafkan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya ingin mengupas sedikit tentang Al-Qur'an yang mungkin di antara kita sudah tahu atau mungkin belum tahu atau mungkin belas tidak tahu atau enggak mau tahu. Apa itu? Ternyata ibu-ibu, bapak-bapak, di dalam Al-Qur'an manusia itu disebut dengan 4 nama. Di dalam Al-Qur'anul Karim manusia itu disebut dengan 4 nama. Apa itu? Yang pertama adalah al-insan. Yang kedua, apa Ibu Bapak? Ada yang tahu? An-nasu, betul. Yang ketiga apa? Makin sulit ini. 4 tinggal 2. Bapak-bapak, asgah aku mikir, tak ngerungok nih baiklah. Yang pertama al-insan, yang kedua an-nas, yang ketiga adalah basyarun, al-basyaru. Dan yang keempat ini saya yakin banyak yang mendengarkan tapi enggak paham, yaitu Bani Adam. Di dalam Al-Quran manusia itu disebut 4 faktor ini. Apa tadi Bapak? Yang pertama, Allah wis ora nyantol. Yang pertama al-insanu apa? Apa Mak?
Lah iki sing ngrungokne karo mau meneng iki bae yut. Al insanu. Yang kedua An-nas, ya itu apalagi kul a'udzu birabbin nas. Ya. Yang ketiga al-bashar. Yang keempat Bani Adam. Apal wong basa Jawa. Bani ne sapa? Bani Abu Thalib, Bani Ratijan, Bani Sontoloyo. Boleh bani apal. Baik, santai saja kita ceramahnya, ndak usah ngoyo-ngoyo. Keempat-empatnya ini Bapak Ibu, ya, al-insan, an-nas, al-bashar, wa bani Adam, itu artinya manusia. Apa-apa, nusia dilupakan. Man siapa? Nusia yang lupa. Secara etimologi artinya sama, manusia keempat-empatnya. Tapi secara terminologi ternyata beda. Indahnya Islam. Kalau secara kata-kata artinya sama manusia, tapi secara penjabaran ternyata beda. Pertama, ya mohon maaf, saya mau memberikan ilmu, menyampaikan ilmu, jangan sampai ngantuk. Kalau sampai ngantuk lupa, salah alamat nanti. Al-insan itu manusia. Ini dikatakan al-insan karena Allah mengatakan, dengan Rasulullah mengatakan, al-insanu hayawanun natik. Insan, manusia, itu adalah hewan yang bisa natik. Natik itu apa? Ada dua makna. Nih, pecah lagi. Al-insan dikatakan al-insanu hayawanun natik. Manusia adalah binatang yang natik. Natik ada dua, yaitu natik bil aqil wa natik bil kalam. Yang dikatakan natik itu adalah binatang yang punya akal dan binatang yang bisa bicara. Ini penjabarannya agak luas ini. Al-insanu hayawanun natik. Manusia adalah hewan yang bisa berakal. Kenapa? Karena dengan akal pikirannya orang-orang yang beriman akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan akal pikirannya manusia akan mentadabburi alam ini. Dengan akal pikirannya menjadikan dirinya lebih takwa kepada Allah dan tauhid kepada Allah. Nih Pak, Ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita dikasih akal tetapi tidak bisa untuk tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rugi. Maka Allah nyinggung, afala ta'qilun. Loh, kamu enggak berpikirkah? Contoh kecil Ibu Bapak. Nanti pulang dari masjid, di tengah malam Ibu Bapak lihat angkasa raya. Kalau enggak mendung loh ya, akan kita lihat ratusan bintang, ribuan, bahkan jutaan, miliaran bintang di angkasa berkedip-kedip. Dan mereka semuanya itu berputar tanpa ada yang benturan. Bagi orang yang berpikir, siapa yang mengatur itu? Siapa yang bisa untuk menjadikan benda-benda di langit itu semuanya bisa berputar, termasuk bumi kita ini? Lah kalau bumi kita ini tabrakan kalau bulan,
Apa hancur? Ternyata orang yang berpikir baru sadar Allah di atas segala-galanya. Ini ciptaan Allah. Dan orang-orang yang berpikir akan bertadabbur tambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Kadang kita tidak sadar, Ibu. Allah itu menciptakan mesin di dalam hati kita. Mesin ini bergerak terus. Namanya jantung. Selama jantung itu bergerak, selama jantung itu kita pakai, maka kita akan hidup. Kalau kita umur 60 tahun berarti kita sudah pakai produknya Allah selama 60 tahun. Mandek 2 menit, wassalam. Nggak pernah berpikir kan kita ini. Dan anehnya mesin Allah ini, jantung ini tidak pernah turun mesin. Tidak pernah. Ini kalau kita berpikir, setiap orang yang jantungnya berdetak-detak berarti sehat. Selama itu pula kita ini menjadi manusia yang diciptakan Allah untuk berpikir karena kita punya otak. Yang kedua, natek. Jadi manusia itu adalah hewan yang bisa untuk natek. Natek itu berakal. Yang kedua adalah berbicara. Hayawanun natek. Hewan yang bisa bicara. Inilah hebatnya manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Makanya setelah kita berpikir, kita berbicara. Mama Gupel ini bener nggak sih? Kok ngomongnya dengan semut, dengan jin? Pikir dulu. Jangan manut grubyuk. Dan dengan berbicara inilah kita bisa untuk mengucapkan salam. Kita bisa bersilaturahmi. Kita bisa memberikan kabar. Kita bisa berekonomi yang layak. Kita bisa untuk kesana kemari. Seandainya manusia itu tidak bisa bicara. Mau ke Jawa, naik pesawat, naik mobil, operator au aja, sopirnya, pilotnya, penumpangnya podo ra iso ngomong, kacau. Makanya kita ini bersyukur dijadikan oleh Allah menjadi orang yang bernama manusia. Jadi yang pertama adalah al-insan. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menamakan kita dengan An-Nas. Artinya apa? An-Nas itu makhluk sosial, berinteraksi dengan orang lain. An-Nas itu artinya kita hidup bersama lingkungan. Ora iso urip dhewe beguguk ngutha waton, ndak bisa. Kita ini butuh dengan orang lain. Yang kaya butuh dengan orang yang miskin, yang miskin butuh orang kaya. Orang yang pejabat butuh rakyat, rakyat butuh pejabat. Pimpinan butuh anggota, anggota butuh pimpinan. Makanya di mana-mana ada perwakilan rakyat, kemudian ada pilkada, ada pilpres. Tujuannya apa? Karena manusia butuh dipimpin dan berinteraksi. Ini penting sekali. Standarnya cuma satu, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia
adalah yang berguna buat yang lainnya. Buat lainnya. Jadi yang dikatakan sehat wal afiyah itu yaitu sehat dan manfaat. Ada orang yang sehat tapi enggak manfaat. Preman. Ini ada orang yang sehat bermanfaat, ada orang yang sehat tidak manfaat. Dan standar jadi manusia adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Ibu bapak masih ingat kan? Kalau bisa di masyarakat itu kita menjadi orang yang sifatnya wajib. Kalau enggak sunnah. Jangan sampai makruh, apalagi haram. Orang wajib itu gimana toh? Kedatangan kita di masyarakat, kedatangan kita di lingkungan, kedatangan kita di masjid itu sangat dibutuhkan. Wah, ini masjid ini kalau nggak ada Pak Haji Sabroni, kalau nggak ada Pak Hadironi, nggak ada Pak Muji, kacau ini. Artinya kita ini dibutuhkan oleh umat. Ini wajib. Paling nggak sunnah lah. Ya kalau Pak Haji ini nggak ada, masih ada Pak Haji ini penggantinya. Aman. Kalau jadi orang makruh susah. Baru masuk masjid, tumben. Baru masuk masjid, jamaahnya yang lihat tuh akroh, yakrohu makroh itu apa ya? Kariha yakrohu itu senep. Kariha yakrohu itu apa ya? Dibenci. Kita datang loh di kumpulan RT mau 17-an Agustus baru yo waktu ejono kayak dah baru batuk sudah dinilai negatif. Kenapa? Karena di lingkungan suka ngeyel, jarkoni, iso ngajar ora gelem nglakoni. Oke, neng kono, ya toh? Lek kon iuran PHB ya ngele kaya mbuh di sana loh. Tapi lek 17 Agustusan wah ngundang artis midal midul. Dan ini saya ingatkan, ini masih ada waktu Bapak Ibu yang jadi panitia 17 Agustusan yang mengadakan kegiatan, tolong game-game yang tidak Islami, permainan yang tidak Islami, yang porno itu hilangkan. Ulama, para pejuang kita memerdekakan Indonesia ini darah sebagai jaminannya. Lah kok dihormati karo bledosne pelembungan lanang wedok mbahmu kuwi. Itulah memalukan sekarang, pengennya yang antik ternyata tidak menarik, ternyata malah merusak akidah. Ada 4 orang yang merusak Islam sebenarnya. Merusak Islam. Penampilannya Islami tapi enggak Islami. Bu, coba lihat. Ibu-ibu jilbaban nyumbang jam 4 sore, setelah asar ibu-ibu nyanyi pakai organ tunggal. Wes satu nyanyi, ayo bunda ikut bunda, joget bareng di depan tamu laki-laki jilbaban. Wes midul, ancur Islam ini. Di sini ada enggak Bu? Enggak ada. Alhamdulillah. Kalau ada paling cuma 1, 2, 3. Parah. Penampilannya Islami tapi merusak. Apalagi
saya mengharap pada bunda ini karena waktu habsian suaranya bagus, kami harapkan untuk menyumbangkan lagu. Lagunya adalah Merana. Allah, Allah. Jilbaban lagunya Merana, joget-joget di depan umum. Ngono ku ya live and share. Saya aku nyumbang di sini loh, saya. Tukinem aku ya. Aduh, ibu-ibu nih sekarang. Kalau bapak-bapak saya yakin enggak, ibu-ibu nih. Habsian, jelas habsian itu satu rombongan. Yang live cuma gendangnya sendiri, dung dung dang, dung dung dung, ya cuma gendangnya tok. Gak sing arep ngeleki ya sapa kaya ngene iki. Maka sekali lagi Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengharapkan sebelum 17 Agustus ini selesai, jangan sampai ada game-game, permainan-permainan yang tidak tarbawi, yang tidak edukatif. Pada para penonton sekalian, panitia, antum, kamu domen bertanggung jawab dunia akhirat. Sisan panitia yang sudah minta bantuan sekian ngadakan kegiatan yang tidak islami, ditonton orang banyak, ditonton anak-anak, bertanggung jawab dunia akhirat. Mumpung diundang Baitul Maghfirah. Ini saya tekankan di mana-mana. Kemarin di LNG, saya setiap 2 bulan sekali diundang ke sana. Saya tekankan jangan sampai kita ini mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang negatif. Nih, satu poin kena buat kita semuanya. Jadi manusia itu dikatakan dengan annas karena bergantung terhadap yang lainnya, makhluk sosial. Kemudian yang ketiga, al-insan, An-nas, yang ketiga adalah al-bashar. Apa itu al-bashar? Al-bashar itu manusia, makhluk biologis. Manusia itu butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, butuh refreshing, wajar. Tetapi membedakan antara kita dengan Rasulullah sangat jauh berbeda. Artinya Rasulullah itu orang yang pinilih. Tetap manusia, butuh makan, butuh tidur, butuh istirahat. Tetapi perlu diingat, Rasulullah itu manusia pinilih. Apa? Semua yang dikatakan oleh Rasulullah, semua yang dikerjakan oleh Rasulullah berdasarkan tuntunan dan arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu kata yang diucapkan Rasulullah ada realita. Sementara kita banyak kata-kata tidak ada kenyataannya. Contohnya pas pilkada nih kok, pas pilek kemarin, pas pilpres, wih janji nih muluk bar yo bar, lali, Allahu Akbar, dan itu mau dicakih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi jangan sampai kita ini janji. Karena janji itu hutang. Banyak janji berarti banyak hutang. Allah tidak akan menghisab, Allah tidak akan menerima amalan seseorang di akhirat nanti apabila orang itu masih punya hutang. Rungokno sing duwe hutang, ndang sauren. Ini kadang-kadang punya hutang gelendem ae. Tahu gelendem Pak, jayus.
mughafal. Kalau bahasanya Rocky Gerung dungu. Wis duwe utang malah tuku Avanza. Enggak kurang ajar kuwi. Kurang ajar. Ditagih ngasih ngisin-ngisini. Yang nagih sampai geleng-geleng. Astagfirullahaladzim. Punya hutang nggak mau nyaur malah beli mobil. Kalau mobil-mobilan mendingan. Ini mobil beneran. Maka sekali lagi orang yang berjanji kepada kita, berjanji kepada rakyat, berjanji kepada masyarakat, ditagih. Wes ta. Enak mana Bapak Ibu jadi pejabat dan rakyat? Penak rakyat. Wih, susah Bu. Jadi presiden, jadi gubernur ki susah. Mau makan aja masuk warung di detektor dulu. Aman enggak ini? Tetet. Tuku sego pecel pincuk lho. Di detektor dulu. Lah kalau kita mau beli karepmu ora karepmu. Enaknya gitu. Makanya Pak Jokowi udah tak SMS kemarin, tak chatting, Bu ya sudah toh Pak, sampean ini jadi presiden cukup, tak ganti nih, orang dibales, kenal orang. Makanya sekali lagi Bapak Ibu, siapapun orangnya, apapun organisasinya, kemudian dimanapun tinggalnya, kok dia menjanjikan sesuatu kepada anak buah, kepada masyarakat, kepada rakyat, maka janji itu akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan masuk surga. Maka kalau ada orang yang mau meninggal dunia atau sudah meninggal dunia, pasti ditanya pada Bapak Ibu, kepada keluarga, ataupun siapa saja yang masih punya urusan utang piutang dengan si mayat, harap menghubungi keluarga yang ditinggalkan. Sebab apa? Utang itu bisa mencegah ngabot-ngaboti wong mlebu surga. Makanya saya doa, semoga yang punya hutang cepat lunas. Kuwi wae lah. Kok ngasih mati terus lali? Ada Mak, ada. Ustadz ini kok nyindir-nyindir, jangan-jangan di lingkungan sini ada yang hutang ke Ustadz. Ya kayaknya begitulah. Enggak, artinya berhati-hati dengan hutang. Al-wa'du dainun. Jangankan hutang beneran, berjanji saja itu termasuk hutang. Dan hutang itu akan ditagih sampai di akhirat, sampai di mana saja. Nih, yang terakhir, manusia selain dinamakan al-insan, an-nas, al-basar, manusia dinamakan Bani Adam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adam adalah satu makhluk Allah yang diciptakan penuh dengan perdebatan. Awalnya begini, Allah itu mau menciptakan bumi, tetapi Allah ingin mencari seorang khalifah, pemimpin. Maka Allah menciptakan Adam, diprotes oleh malaikat. Ya Allah, untuk apa engkau ciptakan manusia di muka bumi sementara bumi akan bertumpah darah gara-gara manusia? Pernyataan malaikat ini benar. Timur Tengah itu tidak akan selesai. Terjadinya dari Habil dan Qabil yang berebut seorang wanita. Wah, ini tidak bisa tak ceritakan, panjang ini nanti. Nah, maka sekali lagi
diprotes oleh malaikat. Wa nahnu nusabbiku bihamdika wa nuqaddisulak. Sementara kami ini tasbih kepadamu ya Allah. Setelah diciptakan dikasih ruh, hidup dari tanah. Adam ini dari tanah. Maka oleh Allah diuji. Apa? Cerdas tangkas. Munakosah. Cerdas tangkas antara Adam dengan malaikat. Malaikat kalah. Malaikat disuruh sujud mau, iblis kada mau. Paham sendiri Pak Bu. Iblis itu diciptakan dari nar, api. Adam dari tanah. Akhirnya apa? Waktu itu Allah mengatakan, malaikat, iblis, Adam dan seluruh makhluk semuanya, ini ada batu. Tolong angkat batu ini. Malaikat tidak sanggup. Jin, iblis nggak sanggup. Semua ciptaannya disuruh untuk mengangkat ini nggak sanggup. Ternyata Adam sanggup dan mampu mengangkatnya batu itu. Maka Allah mengatakan, ya Adam, mulai hari ini aku jadikan khalifah, pemimpin di dunia. Diprotes, apa betul engkau mau menjadikan Adam jadi pemimpin di dunia ya Allah? Padahal tahu Adam ini nanti yang akan merusak, yang akan menjadikan yufsikud dima, pertumpahan darah. Masya Allah, Bapak Ibu, ternyata Adam mampu menjadi khalifah di bumi dengan satu tujuan, yaitu menciptakan keselamatan dunia dan akhirat. Maka menjadi umatnya Adam itu, menjadi Bani Adam itu bisa mendapatkan prioritas. Enaknya jadi umatnya Adam, dan Adam lebih enak menjadi umatnya. Adam itu dari surga karena makan buah kuldi dengan ibu Hawa, dari surga dikeluarkan. Sementara kita Bani Adam yang tidak berbuat apa-apa, makan haram, bahkan iya kalau tobat dimasukkan surga, tak penak toh. Adam dengan Hawa setelah makan buah kuldi ditelanjangi dua-duanya oleh Allah, diturunkan ke bumi. Sementara kita yang berbuat manusia, berbuat maksiat, pakai pakaian telanjang, masih diberi kesempatan untuk menutup aurat. Taubatnya Nabi Adam dan Siti Hawa diterima di Mekah. Kita taubat di Masjid Al-Maghfirah ini ditompo. Penak toh, orang ngantuk-ngantuk, ada dolanan HP. Waktunya habis. Alhamdulillah. Kita lanjut nanti ya, insya Allah. Maka semoga kita yang hadir di kesempatan ini mendapatkan hidayah, kekuatan, dan yang paling penting adalah iman kita yartaraqqa wa la yankus, selalu bertambah tidak berkurang. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.